kasih ini adalah kehendak Tuhan, bahwa kasih ini adalah kemauan Tuhan. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Salam, puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita jumpa kembali dalam ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Daat di Surabaya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan, untuk campur tangan-Mu di dalam setiap hidup kami. Saat ini Tuhan, pimpin kami untuk bisa menyampaikan firman-Mu dan semua anak-anak-Mu bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berilah kami kehendak-Mu dan berilah kami kemauan-Mu untuk bisa kami lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah atas keinginan-Mu dalam setiap hidup kami, anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan masuk dalam edisi tentang keluarga, di mana Bapak Gembala sudah memberikan penyampaiannya untuk menyampaikan tentang keluarga. Nah, di dalam tema untuk saat ini saya akan mengambil tema memiliki kasih. Seringkali kita berbicara bagaimana sih mengasihi, bagaimana sih kita bisa mengasihi suami kita, bagaimana sih kita bisa mengasihi istri kita, bagaimana sih kita bisa mengasihi Tuhan. Hari ini ada kabar yang baik untuk Anda semua, supaya Anda tahu, kalau Anda memiliki kasih, Anda bisa mengasihi pasangan hidup Anda. Kalau Anda bisa memiliki kasih, Anda bisa mengasihi Tuhan kita. Ini memang luar biasa arahan dari Bapak Gembala untuk menyampaikan bulan ini di dalam edisi keluarga. Bagaimana banyak keluarga yang hancur karena tidak memiliki kasih. Bagaimana banyak keluarga yang berantakan karena tidak memiliki kasih. Tema memiliki kasih ini luar biasa sekali untuk kita bahas, supaya kita menyadari bahwa kehidupan ini harus memiliki kasih. Dan keluarga ditopang dengan kasih. Kalau Anda memiliki kasih, saya jamin hidup Anda akan ada di dalam naungan Tuhan. Saya sentil sedikit tentang keluarga. Keluarga adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, individu-individu yang memiliki hubungan darah itu disebut keluarga. Atau individu-individu yang terikat oleh suatu pernikahan itu adalah keluarga. Luar biasa hari ini ya, supaya Anda mengerti bahwa Anda memiliki keluarga harus ditopang dengan kasih. Dan kasih itu harus Anda miliki. Kasih itu harus Anda mengerti. Nah, salah satu pengertian ini saya harapkan kasih saja. Kasih saja tanamkan dalam hidup Anda. Supaya apa? Ada kerukunan di dalam rumah tangga Anda. Ada kerukunan di dalam setiap hubungan suami istri dalam hidup Anda. Ini perlu Anda miliki. Dan Anda harus tahu juga bahwa kasih itu adalah ciri khas anak-anak Tuhan. Kalau engkau tidak memiliki kasih, berarti Anda belum menjadi sepenuhnya orang Kristen. Ciri khas orang Kristen adalah memiliki kasih. Ayo Anda, saya buat mengerti supaya Anda tahu, oh betulkah bahwa kasih itu adalah ciri khas orang Kristen. Kita buka yuk di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-35. Kasih ini adalah ciri khas Anda dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan umumnya adalah orang-orang Kristen. Kalau Anda mengaku orang Kristen, kalau Anda tidak punya kasih, percuma. Tetapi kalau Anda punya kasih, berarti Anda adalah orang-orang Kristen yang tulen. Ayo saya bacakan untuk Anda. Yohanes pasal 13 ayat 35. Demikian. Dengan demikian, semua orang akan tahu. Dengar saudaraku, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dengar, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Bagaimana Anda bisa saling mengasihi kalau Anda tidak memiliki kasih? Tunjukkan bahwa Anda ini orang Kristen. Tunjukkan bahwa Anda ini memiliki kasih. Supaya semuanya tahu bahwa Anda adalah murid-murid Yesus. Supaya semua orang tahu bahwa Anda adalah orang Kristen yang tulen. Ini ciri khas orang Kristen. Memiliki kasih. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, dengar. Miliki kasih ya. Dan saya harap juga di dalam setiap kehidupan Anda, entah itu Anda ada di rumah, entah itu Anda ada di kantor, entah itu Anda ada di dalam setiap pertemuan, milikilah kasih. Supaya apa? Supaya jati diri Anda kelihatan oleh orang bahwa Anda adalah orang-orang Kristen yang sejati. Karena apa? Karena kasih ada di dalam hidup Anda. Di dalam cerminan kasih itu, Anda mencerminkan bahwa Kristus ada di dalam hidup Anda. Dan kasih ini adalah kehendak Tuhan. Siapapun Anda, kalau Anda mengerti tentang kasih, kasih ini adalah kehendak Tuhan. Kasih ini adalah kemauan Tuhan. Kasih ini adalah keinginan Tuhan supaya ada di dalam hidup Anda. Ini sudah ketetapan Tuhan. Setiap kita harus memiliki kasih. Jangan Anda coba deh tidak memiliki kasih, rusak hidup Anda. Hari ini ayo, setelah Anda mendengar ibadah online ini, setelah Anda melihat program ini, buka hati Anda untuk menyadari dan minta kepada Tuhan untuk kasih-Nya itu ada di dalam hidup Anda. Dan kasih ini adalah ketetapan yang diberikan Tuhan. Tinggal Anda minta kepada Tuhan, tinggal Anda membuka hati untuk Tuhan, katakan, Tuhan, aku perlu kasih-Mu. Berapa banyak Anda sudah meninggalkan Tuhan? Berapa banyak kehidupan Anda hancur karena tidak ada kasih di dalam hidup Anda? Dengar, kalau ada kasih di dalam hidup Anda, keluarga Anda akan rukun. Dengar, kalau ada kasih di dalam hidup Anda, hubungan suami istri tidak akan mengecewakan. Berikan hatimu hari ini juga kepada Tuhan. Ini Tuhan hatiku, sirami aku dengan kasih-Mu. Saudaraku yang terkasih, ayo, berapa banyak saudara saat ini yang mulai kehilangan kasih Tuhan. Datang kepada Tuhan, minta lagi kepada Tuhan. Aku buka Tuhan hatiku untuk terima kasih-Mu. Dan setiap kasih yang diberikan oleh Tuhan itu adalah kehendak-Nya untuk Anda. Betulkah kehendak Tuhan supaya kasih itu terjadi dalam hidup Anda? Saya akan berikan dasarnya juga supaya Anda mengetahui bahwa kasih ini adalah kehendak Tuhan, bahwa kasih ini adalah kemauan Tuhan. Untuk siapa? Untuk Anda dan saya. Terjadi mujizat Tuhan, terjadi keajaiban Tuhan jika kasih itu ada di dalam hidup Anda. Ayo kita lihat yuk bahwa kasih ini adalah ketetapan atau kehendak Tuhan supaya Anda mengerti bahwa kasih ini adalah kemauan Tuhan untuk diberikan di dalam hidup Anda. Sekarang pertanyaannya, benarkah kehendak Tuhan itu agar kita semuanya memiliki kasih? Benar sekali jawabannya. Ayo kita buka yuk supaya Anda mengerti bahwa kasih itu adalah kehendak Tuhan supaya Anda dan saya memiliki kasih Tuhan. Kita baca yuk Matius supaya kita tahu ya. Jadi dasar-dasarnya itu kita ada bahwa kasih itu adalah kemauannya Tuhan untuk diberikan dalam hidup kita. Buka Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Ini kita sudah hafal semua. Tapi seringkali kita tidak menghiraukan pengertian kasih ini. Ini yang pertama, Matius pasal 2 ayat 37 sampai 39. Supaya Anda tahu bahwa kasih ini adalah kehendak Tuhan untuk Anda miliki. Matius pasal 22 ayat 37 sampai ke 39. Demikian firman Tuhan, dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kehendak Tuhan agar kasih itu ada di dalam hidup Anda supaya Anda bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama Anda. Ini kemauannya Tuhan supaya kasih itu ada di dalam hidup Anda. Ini kehendaknya yang pertama, bahwa kasih itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan yang kedua, bahwa kasih itu adalah perintah Tuhan. Buka di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-34. Bahwa kasih itu adalah diperintahkan oleh Tuhan agar Anda memiliki kasih. Yohanes pasal 13 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, aku memberikan perintah baru. Dengar saudaraku, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Hai orang-orang Kristen, hai orang-orang Kristen yang sejati, Tuhan memberikan perintah baru kepadamu. Perintah apa itu? Dengar ini, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Halo brother, halo sister. Mengasihi ini adalah perintah Tuhan. Mengasihi ini adalah kemauan Tuhan. Kasihilah istrimu, kasihilah anakmu. Hai istri, kasihilah suamimu. Hai suami, istri, kasihilah Allahmu. Ini perintah Tuhan agar Anda memiliki kasih. Jadi dosa enggak kalau kita enggak memiliki kasih? Dosa. Sebab dosa itu adalah tidak mengenai sasaran, itu namanya dosa. Orang yang melanggar perintah Tuhan itu adalah dosa. Bahasa kerennya adalah hamartia, tidak mengenai sasaran. Kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan untuk menanamkan kasih di dalam hidup kita, kita telah melanggar perintah Tuhan. Kita telah jatuh dalam dosa. Dengar saudara, ayo sekali lagi saya ingatkan kepada Anda. Buka hatimu, terima kasih Tuhan. Kalau hatimu tertutup untuk kasih ini, Anda tidak akan mungkin menerima itu. Berapa banyak Anda saat ini yang sudah mendengar, bahkan melihat program ini? Ayo buka hatimu, buka hatimu, buka hatimu. Dan saya akan berikan contohnya juga. Bagaimana Pak caranya mengasihi? Aku sudah sadar Pak, aku ingin mengasihi, tapi aku tidak tahu caranya Pak. Halo saudaraku. Dan saya bagi dua. Cara mengasihi Tuhan bagaimana, dan cara mengasihi sesama kita. Dan kita ini berbicara tentang keluarga, berarti bagaimana caranya kita mengasihi pasangan hidup. Saya akan beritahu kepada Anda. Kalau Anda sekarang mulai menyadari, oh ya, aku tidak mau berdosa karena aku tidak punya kasih. Ya deh, aku mau ingin hatiku terbuka supaya kasih Tuhan ada di dalam hidupku. Luar biasa. Puji Tuhan. Dan Anda mungkin berpikir juga, saya ingin tahu Pak caranya bagaimana sih mengasihi Tuhan, bagaimana sih mengasihi pasangan hidupku Pak. Saya akan kasih tahu kepada Anda supaya Anda setelah mendengar program ini, atau bahkan waktu Anda melihat program ini, bahkan waktu Anda mendengar program ini, ada pertobatan terjadi di dalam hidup Anda. Orang yang meninggalkan dosa itu namanya bertobat. Nah saat ini kalau Anda membuka hati Anda dan Anda menerima kasih Tuhan, berarti Anda itu bertobat. Ini loh, tanamkan kasih itu dalam hidup Anda, supaya Anda bisa mengasihi Tuhan Anda, supaya Anda bisa mengasihi pasangan hidup Anda. Nah sekarang, bagaimana caranya kita supaya kita bisa mengasihi Tuhan dulu? Setelah kita bisa mengasihi Tuhan, pasti kasih Tuhan turun dalam hidup Anda dan Anda bisa mengasihi pasangan hidup Anda. Yuk, siap? Yes. Kita buka yuk.
caranya bagaimana kita mengasihi Tuhan kita. Buka di dalam Roma, ini sudah hafal semua ini ya, tapi jarang orang mengerti kebenaran ini. Untuk apa sih ayat ini? Ayat ini adalah dasar kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Roma pasal 12, ayat yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan kedua. Karena itu saudara-saudara, Anda ya dan saya saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini harus menjadi pedoman Anda. Kalau kita tidak bisa menerapkan prinsip ini, Anda tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Loh Pak, aku kan gak bisa berbuat apa-apa. Bisa, kalau Anda meminta tuntunan Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan, untuk hidup tidak menuruti hal-hal dunia yang buruk ini, pasti bisa. Jika Anda percaya dan membuka hatimu untuk betul-betul mengasihi Tuhan, maka kekudusan Tuhan itu pasti melingkupi Anda. Pasti Anda tidak akan berbuat yang tidak benar. Pasti Anda tidak akan melakukan sesuatu yang buruk yang terjadi di dalam kehidupan saat ini. Dengar saudaraku, kalau engkau berkenan kepada Tuhan, engkau pasti bisa mengasihi Tuhan. Ayo, buang perbuatan-perbuatan kita yang lama, yang buruk, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarpun dunia menjadikan sesuatu yang begitu rupa, tetapi kalau tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan Anda ikuti. Enak ya? Jadi Roma pasal 12 ayat 1-2, ini dasar kita untuk bisa mengasihi Tuhan. Anda mungkin berbicara, Tuhan aku mengasihi engkau. Tetapi kalau hidupmu tidak ada kekudusan, kalau hidupmu tidak ada pertobatan, engkau tidak akan bisa mengasihi Tuhan. Ayo siapapun Anda saat ini, tanamkan hidup benar di hadapan Tuhan. Tanamkan hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan. Sebetulnya tidak susah kok kalau kita kepingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jauhkan perbuatan-perbuatan yang buruk, itu sudah selesai. Pasti Tuhan berkenan dalam hidup Anda. Enak ya? Enak. Cuma terkadang kita pilih-pilih. Oh ini aja deh. Padahal itu nggak berkenan di hadapan Tuhan. Dengar saudaraku. Ayo, apapun yang engkau lakukan, pikirkan lagi. Kalau ini memang berkenan di hadapan Tuhan, lakukan. Contoh. Perbuatan Anda yang baik. Ketika Anda melihat orang yang tidak mampu, ketika Anda waktu itu diberkati Tuhan, mungkin ada sedekah untuk memberikan kepada beliau yang kurang mampu. Itu sudah perbuatan yang baik. Gampang ya? Gampang sebetulnya. Perbuatan baik, perbuatan buruk itu bisa kita pikirkan. Tetapi terkadang kenapa kita melakukan perbuatan yang buruk? Karena apa? Karena pikir kita itu yang baik. No. Perbuatan baik, perbuatan buruk itu bisa kita pikirkan. Kalau itu buruk, oke, jangan Anda lakukan. Puji Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Persembahkanlah hidupmu untuk Tuhan. Persembahkanlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkanlah segala usahamu untuk Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Pengertian ibadah ini adalah melakukan sesuatu untuk kehendak Tuhan. Itu namanya ibadah. Ayo berbuat yang baik ya. Itu berarti Anda sudah mengasihi Tuhan.
Nah, sekarang caranya yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengasihi pasangan hidup? Anda boleh catat ini. Harus Anda mengerti. Supaya apa? Supaya Anda menyadari. Loh Pak, aku kan belum punya pasangan hidup. Anda bisa mengasihi orang tua Anda. Anda bisa mengasihi adik Anda atau kakak Anda. Kalau Anda bisa memiliki kasih itu, Anda pasti bisa mengasihi di sekitar Anda. Karena ini masalah keluarga dan saya tarik di dalam tema memiliki kasih untuk pasangan hidup, maka yang terfokus saat ini pasangan hidup. Ya, kita buka yuk. Caranya bagaimana supaya kita bisa mengasihi pasangan hidup? Kita buka yuk di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai ke-9. Ini bagaimana caranya kita bisa mengasihi pasangan hidup. Saya bacakan untuk Anda. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah semua seia sekata. Dengar saudaraku, hendaklah semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, kalau Anda mengasihi pasangan hidup Anda, ayo dah, usahakan Anda ini memiliki kerendahan hati. Usahakan Anda ini memiliki perasaan yang benar-benar ada kasih. Betulnya enak ya? Gampang. Ketika pasangan hidup Anda mencoba untuk memburukkan Anda, ketika pasangan hidup Anda mencoba menjelekkan Anda, ketika pasangan hidup Anda mencoba untuk berbuat yang buruk di dalam kehidupan Anda, tetapi Anda punya kerendahan hati untuk mengampuni. Ketika Anda menyadari hal ini, pasti orang akan melihat, pasti pasangan hidup Anda akan melihat, oh, pasanganku punya kasih. Oh, pasanganku ada pengampunan. Oh, pasanganku menyadari. Halo saudaraku, bisakah Anda? Kalau jawabannya Anda bisa, pasti Anda bisa mengasihi pasangan hidup Anda. Puji Tuhan. Jadi, caranya supaya kita bisa mengasihi pasangan hidup kita adalah untuk apa? Untuk melakukan dan memberikan hatimu. Artinya apa? Ayo, tanamkan kasih di dalam hidupmu. Ayo, berikan hatimu memiliki perasaan seperti Yesus. Dan engkau akan menerima itu. Dan ketika menghadapi sesuatu yang buruk, dengar, Anda punya pasangan hidup, pastinya ada salah paham, pastinya ada perlakuan yang buruk. Tetapi ketika Anda menyadari, aku memiliki kasih Tuhan, aku akan mengampuni pasangan hidupku, aku akan menyadari kelemahan pasangan hidupku, aku akan memberikan yang terbaik untuk pasangan hidupku. Itu berarti Anda memiliki kasih untuk mengasihi pasangan hidup Anda. Jadi cara Anda untuk bisa mengasihi pasangan hidup Anda adalah, saya rangkum semuanya, miliki kerendahan hati. Ketika Anda memiliki kerendahan hati, pasti Anda bisa mengampuni. Ketika Anda memiliki kerendahan hati, pasti Anda bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup Anda. Puji Tuhan, miliki kasih di dalam hidup Anda, supaya kehidupan Anda selamanya bersama Tuhan tetap oke, selamanya bersama pasangan hidup Anda tetap oke. Puji Tuhan, ada satu hal lagi. Ketika Anda memiliki kasih, ada berkat loh. Anda ingin tahu berkatnya, supaya Anda lega ya. Ketika Anda menyadari, oke, aku punya kasih deh. Apa keuntunganku?
pasti ada. Keuntungan setiap orang yang memiliki kasih pasti ada. Dan keuntungan itu saya katakan berkat. Nah, berkatnya apa? Ayo, supaya Anda jelas dan tahu bahwa berkat Tuhan itu ada ketika kita membuka hati untuk mengasihi Tuhan, ketika kita membuka hati untuk mengasihi pasangan hidup kita. Berkatnya apa? Kita tetap ada di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 12. Ini berkatnya. Ayat 10, demikian firman Tuhan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Orang yang memiliki kasih nggak mungkin jahat. Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Orang yang memiliki kasih pasti melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Orang yang memiliki kasih pasti ingin ada kedamaian. Dan yang ke-12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Orang yang memiliki kasih nggak mungkin berbuat jahat. Nah, ini berkatnya. Berkatnya bagi orang yang memiliki kasih adalah pertama, melihat hari-hari yang baik. Ketika Anda memiliki kasih dalam hidup Anda, pasti hari-harimu baik. Pasti kehidupanmu akan baik. Ini berkat yang pertama yang ada di dalam ayat yang ke-10. Jadi hari-hari Anda akan mengalami kebaikan terus ketika ada kasih di dalam hidup Anda, ketika ada kasih di dalam pasangan hidup Anda, ketika ada kasih di dalam keluarga Anda. Anda akan mengalami hari-hari yang baik. Hari-hari yang baik ini berkata hari-hari yang beruntung, hari-hari yang diberkati Tuhan, hari-hari yang diperkenan oleh Tuhan. Dan berkat kedua adalah mata Tuhan selalu tertuju. Ini berkat yang kedua. Mata Tuhan selalu tertuju kepada Anda ketika Anda memiliki kasih. Ayat 12 dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Kalau Anda ada kasih dalam hidup Anda, Anda masuk dalam kategori orang-orang benar. Dan mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya yang memiliki kasih. Seneng gak? Seneng. Anda dilihat Tuhan terus, disayang Tuhan terus, dikasihi Tuhan terus. Itu berkat yang terjadi ketika Anda memiliki kasih Tuhan, ketika Anda memiliki pasangan, hidup Anda dipenuhi dengan kasih Anda. Keluarga Anda, anak-anak Anda, ayo tanamkan kasih kepada mereka. Nah, berkat yang ketiga adalah Tuhan mendengarkan permohonan doa Anda. Mungkin Anda berkata, iya Pak, kenapa ya permohonan-permohonanku gak dijawab Tuhan? Kenapa ya Pak, permohonan-permohonanku nggak akan terjadi? Nah, ini kuncinya. Ayo buka hati Anda, buka dan katakan kepada Tuhan, ini Tuhan aku rindu kasih-Mu. Dan berkat yang ketiga itu apa? Doa-doa Anda itu didengarkan. Ada di mana? Nih, saya bacakan. Tetap ada ayat di 12 dan dikatakan, dan telinganya, huruf besar ya, berarti telinga Tuhan. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Nih, wajah Tuhan, pendengaran Tuhan akan mendengar doa-doamu, akan mendengar permohonan-permohonanmu, dan Tuhan akan memberikan jawaban untuk Anda. Puji Tuhan. Ayo tanamkan kasih dalam hidup Anda saat ini. Apapun yang terjadi dalam hidup Anda, buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan aku ingin mengasihi-Mu. Tuhan aku ingin mengasihi pasangan hidupku. Tuhan aku ingin mengasihi keluargaku. Siapapun Anda malam hari ini, siapapun Anda saat ini, siapapun Anda dimanapun Anda berada, ayo buka hatimu. Katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang turun atas kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang turun atas hidupku Tuhan. Katakan itu dalam hati.
Anda bisa tutup mata Anda. Dan peganglah dada Anda dengan tangan kanan. Dan tangan kirimu boleh angkat tangan. Ayo siapapun Anda. Jangan Anda berpikir Tuhan tidak akan mengampuniku. Jangan Anda berpikir Tuhan tidak akan mengasihiku. Dengar saudaraku, jika engkau dengan hati yang penuh ketulusan datang kepada Tuhan dan membuka hatimu untuk memohon kepada Tuhan pengampunan, Tuhan akan mengampunimu. Tuhan akan memberikan kasih-Nya atasmu. Tuhan Yesus, Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu saat ini yang rindu Engkau ubahkan Tuhan, yang rindu Tuhan perkenanan jamaah anak-anak-Mu ini Tuhan. Buat anak-anak-Mu Tuhan hidup di dalam perubahan. Buat anak-anak-Mu Tuhan hidup di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya kasih-Mu turun atas mereka semuanya. Supaya kasih-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa mengasihi-Mu dan bisa mengasihi keluarga mereka Tuhan, terutama pasangan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus pemulihan Tuhan terjadi atas anak-anak-Mu saat ini juga. Haleluya, amin. Puji Tuhan.